Saya menemukan apa ini? Kering ini teman-teman. Ini penyakit apa ini? Mungkin kayak bawahnya bagus nih, bawahnya produktif, tapi atasnya itu kering. Ini daunnya sudah rontok teman-teman. Daunnya sudah rontok. Ini. Sudah kering teman-teman. Sudah kering. Nah ini barangkali kita buang saja ya teman-teman. Silahkan yang tahu ini penyakit apa dan cara penanggulangannya, silahkan komen ya. Ketemu lagi teman-teman kopi. Hari ini kita akan mereview kopi Arabica varietas Yellow Caturra. Ya, jadi Yellow Caturra itu agak berbeda ya teman-teman dari Arabica yang lainnya, karena memang biasanya kalau Arabica yang seperti Sigara Rutang, kemudian Ateng Super, terus Rini es dan lain-lain, itu biasanya memang warna cerinya itu merah ya. Tapi ini warna cerinya tidak merah teman-teman, warna cerinya itu kuning teman-teman. Sehingga kita kepingin mereview kopi Arabica dengan varietas Yellow Caturra. Jadi kalau Arabica yang varietasnya Sigara Rutang atau yang lainnya itu merah kayak gini ya teman-teman. Ya, merah, cerinya merah. Kalau sudah matang ini cerinya merah. Tapi kalau Yellow Caturra itu yellow teman-teman. Ini ceri kalau sudah matangnya itu yellow. Ya. Jadi kita di kebun Yellow Caturra, lihat-lihat, pengen melihat ada barangkali ada penyakit apa, terus kemudian karakternya seperti apa, dan lain sebagainya ya teman-teman. Karena memang di varietas Yellow Caturra ini kita memang baru tanam teman-teman. Ya, kita baru tanam dan baru berumur sekitar 2,5 tahun. Ini buah kedua teman-teman, buah kedua. Yang kebetulan buah pertamanya itu tahun kemarin itu kita protol, kita buang karena memang pertama masih belum bagus ya teman-teman ya. Terus kemudian yang kedua memang ketika ini tidak diprotol maka batangnya itu akan kecil ya, karena mau tidak mau yang seharusnya itu digunakan untuk pembentukan batang, tapi sudah diserap sama buah, sehingga buah pertama memang kita protol dan ini adalah buah kedua. Ini di umur 2,5 tahun. Coba kita lihat, nanti kita review seperti apa dan kualitasnya juga seperti apa. Tapi jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat terhadap teman-teman kopi yang ada di Nusantara. Baik teman-teman, coba kita lihat di belakang kita. Di belakang kita itu yang sudah merah ya teman-teman ya. Ini sudah merah. Coba kita lihat. Kita zoom lebih dekat. Iya. Kuning ya teman-teman ya. Kuning, kemudian ini coba kita lihat, ini yang batangnya buah pertama itu coba kita buang, kita protol ya, kita protol buah pertama dan kita sisakan di buah kedua. Ini batangnya cukup bagus teman-teman, batangnya cukup bagus, cukup kokoh, juga perakarannya juga bagus. Barangkali teman-teman nanya, itu di belakang pohon kopi itu ada kayak semacam plastik mulsa ya teman-teman ya. Ya kebetulan
Ini kemarin kita tanami hortikultura. Ini ada cabai, terus kemudian ada yang lainnya kemarin. Cuman memang karena memang ini sudah pohonnya itu sudah setinggi badan saya, sehingga memang ini sudah kita buang, sudah kita sudah tidak kita tanami lagi. Ya. Jadi paling tidak selama 2 tahun sampai dengan 3 tahun paling tidak kita tidak melakukan perawatan di kopi, tapi kita merawat di tanaman hortikulturanya. Ya, barangkali ada teman-teman yang tadi bilang, kok ada mulsanya, ini kopi kenapa di mulsa, kasih mulsa gitu kan. Ya, di umur 2 tahun kita sudah dapat setinggi badan saya, ya, sudah tinggi ya. Ini malah lebih tinggi lagi. Sekitar 2 meter ini. Sudah 2 meter itu di umur 2 tahun setengah. Ya, coba nanti kita lihat buahnya seperti apa. Iya, teman-teman, ini buah yang dihasilkan ya. Buah yang dihasilkan memang barangkali tidak seperti seperti sigar rutang atau mungkin ateng super ya. Agak berbeda, ini buahnya agak jarang sepertinya ya. Cuman menurut yang kita dapatkan, menurut informasi yang kita dapatkan bahwa Yellow Caturra ini adalah di level excellent ya teman-teman. Jadi cukup enak, fruity, terus kemudian flavornya juga dapat lebih kenceng ya daripada yang lainnya. Dan beberapa hal yang kami dapatkan dari beberapa teman-teman penggiat kopi ya, penikmat kopi atau mungkin penguli kopi, memang ada beberapa level di Arabica ya. Ada yang level excellent, specialty, terus kemudian yang di bawahnya lagi ada. Kemudian informasi yang kita dapatkan untuk yang excellent itu salah satunya adalah Yellow Caturra. Ya, Yellow Caturra, Yellow Bourbon, terus kemudian ada Typica dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Itu masih ada lagi. Kemudian yang level di bawahnya itu ada sigar rutang, kandung taring, terus kemudian ada yang super, mungkin Linnaeus, mungkin itu di kualitas rasanya itu level specialty ya mungkin ya. Ada yang di bawahnya lagi, Kartika, terus kemudian dan banyak lagi varietas yang lain. Karena memang kita kebetulan berada di ketinggian 1.200-1.400an kisaran itu. Ya, sehingga memang secara kualitas harusnya lebih. Dan kita kepengen mereview, kebetulan kita baru tanam ya teman-teman, Yellow Caturra ini, sehingga kita pengen melihat ya, hasilnya seperti apa. Dan ada beberapa yang sudah kita keringkan dan sudah kita roasting juga. Dan cuman ini lagi masih menunggu resting, sehingga nanti kita review lagi. Nanti kita review bagaimana rasa, aroma dan fruity flavornya. Nanti akan secara kualitas ini di atasnya lebih enak atau mungkin lebih bagus lagi ya. Lanjut kita review Yellow Caturra ya teman-teman. Kelihatannya ini memang sisa yang sudah kita petik kemarin ya. Kita sudah petik kemarin sehingga ini sisa. Cuman memang secara buah tidak sebanyak sigar rutang ya. Tidak sebanyak sigar rutang. Coba kita lihat yang ini yang dompol yang belum kita petik, nggak begitu banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, ada 8. Ada 8. Agak berbeda memang, mungkin secara kuantitas juga di bawah sigar rutang ya teman-teman. Coba kita lihat pucuknya ya. Pucuknya itu merah ya teman-teman ya. Pucuknya merah, terus daunnya agak mirip, merahnya ini agak mirip kayak sigar rutang ya. Ya, atau mungkin di gelasnya agak sama, mungkin ini satu family mungkin. Ya, pucuknya, terus kemudian daunnya agak berbeda sedikit ya teman-teman.
agak berbeda sedikit dari sigara rutang ya. Kalau sigara rutang itu cenderung daunnya lebih kecil, ini lebih lebar teman-teman, lebih lebar ya, agak berbeda ya teman-teman. Cuma memang barangkali ini rekomendasi untuk teman-teman yang ngejar kualitas, barangkali tidak mengejar kuantitas. Saya kira untuk di ketinggian di desa kami, di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, ini cukup produktif menurut saya. Coba nanti kita hitung, kita kalkulasi hitung-hitungannya itu akan seperti apa. Karena kita lagi kepingin mengejar kualitas ya, bukan cuma kuantitas. Ini yang pohonnya cukup bagus, buahnya cukup banyak saja, ini tidak seperti Arabica yang lain. Tidak seperti yang Arabica yang buahnya cerinya itu merah. Ini agak jarang teman-teman buahnya, nggak begitu sebegitu baik yang lainnya. Tapi menurut informasi kenapa ini coba kita tanam, karena ini memang informasinya punya kualitas yang cukup baik ya teman-teman, di level excellent ya. Wah, di belakangnya sudah cukup kita petik 2 atau 3 kali kalau nggak salah. Terus di atasnya bahan bunga kuncupnya juga sudah mulai bagus ya, karena kebetulan kita punya cuaca yang cukup bagus ya teman-teman. Terus kemudian saya agak membedakan di wiwilan barangkali ya, di wiwilan ya. Di wiwilannya sepertinya agak mirip-mirip sama sigara rutang ya teman-teman. Agak banyak, cuman tidak sebanyak sigara rutang. Ini agak jarang ya. Kenapa kita bicara wiwilan ya teman-teman? Karena memang salah satu kelemahan di petani itu, kalau wiwilannya cukup banyak itu memang agak merepotkan di petani ya. Ada beberapa cabang yang mengganggu, cabang air, terus kemudian cabang cacing, terus kemudian cabang balik, dan seterusnya, itu banyak kan. Salah satunya wiwilan. Nah, jadi wiwilan ini adalah salah satu bentuk cabang ya, yang biasanya ketika cabang itu kita lukai baik itu luka di pemetikan atau mungkin pupusnya patah atau memang sengaja dipatahkan, biasanya muncul banyak sekali wiwilan. Dan mungkin nggak tahu teman-teman wiwilan ini menurut teman-teman apa, tapi menurut saya ini wiwilan jadi yang agak mengganggu ya, agak mengganggu di di kopi itu sendiri, karena ini cukup merepotkan. Pengalaman kami di sigara rutang ini cukup merepotkan, dan semoga ini wiwilannya tidak begitu banyak di Yellow Caturra. Selain rasa dan aromanya lebih excellent, lebih bagus, semoga perawatannya juga lebih mudah ini. Kemudian di jenis tanah, barangkali di jenis tanah kita itu agak kasar ya teman-teman. Ini agak keras, ini keras, tanahnya keras, terus kemudian banyak kerikilnya ya, banyak kerikil. Bahkan bukan cuma kerikil, batu-batu gede itu ada, batu-batu gede itu ada. Itu batu, di sebelah sana juga batu, di sana juga batu, ini batu juga. Jadi memang cukup ini ya teman-teman ya, cukup lahannya ini agak marginal ya, agak lahan-lahan yang ekstrim ya. Nggak tahu, malah menurut informasi yang kita dapatkan di Yellow Caturra ini butuh tanah yang gembur, tapi nyatanya kita tanam di tanah yang agak kasar, yang agak marginal ini, ternyata menurut saya sih cukup bagus menurut saya. Coba kita lihat ya teman-teman ya, mungkin ada penyakit apa saja yang menghinggapinya. Oh, ini ada semacam
karat daun mungkin ya. Ya, mungkin ini karat daun atau mungkin apalah. Tapi tidak banyak teman-teman. Satu batang ini saja kelihatannya cuma satu itu. Cuma beberapa daun saja yang kena ini. Mungkin karat daun mungkin ya teman-teman. Barangkali ada yang tahu ini penyakit apa? Silahkan komen dan kita berbagi pengalaman. Ya itu mungkin itu salah satunya. Coba kita lihat di batang yang lain teman-teman. Ini saya menemukan apa ini? Kering ini teman-teman. Ini penyakit apa ini? Mungkin kayak bawahnya bagus ini, bawahnya produktif, tapi atasnya itu kering. Ini daunnya sudah rontok teman-teman. Daunnya sudah rontok. Ya. Sudah kering teman-teman. Sudah kering. Barangkali ini kita buang saja ya teman-teman ya. Silahkan yang tahu ini penyakit apa dan cara penanggulangannya, silahkan komen ya. Coba kita lihat yang lain, penyakit apa saja. Oh, ini juga apa ini? Daunnya pada kuning teman-teman. Daunnya pada kuning, udah rontok. Tapi bawahnya ini seger teman-teman. Bawahnya itu seger, masih produktif, bagus, tapi atasnya itu kayak mau mati ini teman-teman. Atasnya kayak mau mati ini. Nggak tahu ini penyakit apa. Coba kita lihat teman-teman. Coba kita lihat, barangkali di sini ini mungkin. Oh iya, ini kurang sehat ini teman-teman. Mungkin iya, kurang sehat ini teman-teman. Ini salah satu yang kena penyakit ya teman-teman ya. Kena penyakit. Jadi bawahnya itu masih bagus ya, masih seger, masih apa namanya? Ya masih bagus, masih produktif dan masih seger ini teman-teman. Tapi atasnya kayak sudah mau mati ini teman-teman. Kena kuning, terus kemudian di batangnya tadi saya coba ngecek di batangnya itu agak ini. Tidak tahu ini apa penyakit apa teman-teman. Kalau di Arabica yang lain, di Ateng apa namanya, di Sigar Rutang, itu dulu pernah kita nyoba ngelihat ada beberapa yang kena penyakit kayak gitu. Itu batangnya kita patahkan, terus kemudian ternyata apa namanya dalamnya. Jadi kalau di batang itu kan ada kayak semacam istilah wong Jawa itu atine. Itu ternyata boloren teman-teman. Iya, ternyata atine itu boloren. Nggak tahu, mungkin ini belum di Yelokatura ini belum kita buka, belum pernah kita coba untuk teliti. Tapi sepertinya ini tidak jauh berbeda dengan di penyakit kopi yang lain kayak yang di Sigara Rutang. Iya, jadi kemungkinan dalamnya itu kayak ada semacam penggerek batang atau mungkin ulet apalah itu. Dan kita coba di Sigara Rutang memang agak susah ya teman-teman. Agak susah ngobatinya ya kita pangkas, kita potong, nanti kita potong, cari apa namanya bawahnya nanti ada terubusan yang baru, ada batang yang baru batang yang baru ini nanti kita apa namanya kita biarkan, dan ini akan menjadi batang yang produktif ya. Barangkali ada yang bisa dan tahu solusinya, bisa di share di bawah ya, bisa share di bawah dan kita bisa berbagi. Oke, itu teman-teman penyakit. Barangkali nanti kita coba cari yang lain, ada penyakit apa lagi di Yelokatura ini.